ada dugaan pungli yang dilakukan oleh salah satu HMJ di pengerusakan ataupun pembobolan terhadap Secret Dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan seorang pemimpin redaksi LPM Dinamika UINSUL. Siapa dia? Namanya Saudara Dedi Irawan. Nah, kali ini tema dari cerita-cerita kita yaitu akan mengkulik-kulik lebih dalam lagi mengenai seputar jurnalistik. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin bisa Saudara Dedi untuk menjelaskan lebih dalam dulu mengenai identitasnya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dedi Irawan. Saya seorang mahasiswa UIN Sumatera Utara jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini sedang duduk di semester 7 dan alhamdulillah diamanahkan sebagai seorang pemimpin redaksi di LPM Dinamika UINSUL. Untuk alamat rumah itu di orang Medan sih aslinya, di Jalan Kawat 6 ya, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Oke, itu dia seputar siapa sih si Dedi ini. Nah, sebelum kita masuk nih lebih dalam, awal mula bisa masuk di LPM Dinamika itu seperti apa sih? Ya. Ini cukup menarik pembahasannya sebenarnya kan, karena kalau kita flashback, kalau kita cerita tentang cerita masa lalu ya, sejarah gitu kan, tapak tilas. Jadi awalnya itu adalah saya tertarik dengan dinamika itu karena sejurusan, maksudnya sejurusan selinier gitu ya dengan jurusan. Jurusan apa emangnya? Jurusan ilmu komunikasi ya kan. Okay. Jadi ilmu komunikasi kan itu gak jauh-jauh dari yang namanya belajar tentang penjurnalistikan dan dari tulis menulis juga gitu kan, public speaking. Jadi tertarik dengan dinamika gitu. Jadi ada pula waktu itu produk-produk yang dibawakan sama kakak abang waktu itu yang promosikan dinamika. Mereka bawa majalah sama tabloid ya, itu sangat menambah ketertarikan gitu terhadap dinamika gitu. Jadi kayak makin semangat aja untuk ikut dinamika. Jadi ikutilah proses-proses untuk pendaftaran dan sampailah sekarang ini gitu. Oke, gimana? Cukup menarik sih tadi awal masuknya gitu ya kan. Oke bang, mau tanya juga nih, kalau boleh tahu di dinamika itu kayak apa, ada nggak basic abang pertama kali sebelum masuk ke dinamika gitu? Kayak memang kan tadi ada ngomong udah tertarik nih karena ada produk-produk yang dibawakan. Apakah sebelumnya pernah ada basic nggak untuk menggeluti dunia di jurnalistik? Ya, jadi saya masuk dinamika tuh kayak dari nol sih gitu, belajar dari nol, nggak ada basic sebelumnya, nggak ada. Cuman karena suka baca gitu kan, suka nulis juga, hobi itu gitu kan. Jadi lebih kayak menantang aja gitu, kayak lebih tertarik aja untuk ikut dinamika karena dinamika ini kan organisasi yang bergerak dalam bidang kepenulisan ya, terus bergerak juga dalam bidang jurnalistik gitu kan. Jadi ya itu tadi kayak selinier aja sama jurusan gitu. Jadi kayak makin percaya diri untuk gabung dinamika. Jadi dia benar-benar dari nol sampai saat ini ada di titik sebagai pemimpin redaksi. Berarti perjalanan yang cukup panjang, pasti butuh banyak proses gitu kan untuk sampai di titik itu. Nah, selama menjadi seorang jurnalistik lah gitu, tantangan apa aja sih yang sudah dialami gitu? Ya, jadi banyak sih ya kalau cerita kisah nih dari awal masuk dinamika terus menjadi kru muda. Nah, dinamika itu ada jenjang karir ya, kru muda, kemudian ada kru biasa, sama jadi kru inti atau dewan pimpinan. Nah, waktu jadi kru muda itu selesai magang, itu awalnya jadi reporter di divisi redaksi. Jadi itu kayak seru aja gitu, kita melakukan peliputan ke biro. Dan gak hanya ke biro, tapi juga bisa keluar. Itu biasanya yang keluar itu berkaitan dengan produk kayak majalah atau tabloid. Itu diamanahkan jadi reporter, terus kita harus meliput itu gitu kan. Jadi untuk semua dari cerita yang dari reporter waktu kru muda itu menarik semua sih ceritanya gitu kan.
ya kita bisa kenal sama orang baru ya, orang-orang biro khususnya. Kita awalnya takut-takut ketemu orang, tapi kita makin berani gitu, makin berani untuk ketemu orang gitu kan. Apalagi orang yang punya posisi, punya jabatan di kampus gitu kan. Kayak misalkan kayak wakil rektor 3 gitu-gitu. Kemudian ada kabak umum ya, kabak keuangan dan lain sebagainya. Itu kita temui gitu ya. Jadi kita disuruh belajar untuk melatih keberanian diri gitu. Jadi berbicara kayak untuk semua. berbicara sama dengan orang baru gitu ya. Iya. Bertemu orang baru. Nah, selama itu tadi proses peliputan, tadi kan ada hambatan tuh ya, ditanya ya. Iya, Hal jelas. apa nih yang paling menghambat di proses peliputan Abang? Mau di luar ataupun bahkan di dalam gitu? Iya, yang paling menjadi hambatan tuh biasanya apa ya? Narasumber sih biasanya itu ya. Narasumber itu kayak lambat gitu ya, atau nggak mau ngasih keterangan gitu kan. Itu biasanya sering terjadi ya sama reporter-reporter, nggak hanya di Dinamika tapi juga di luar bahkan. Mungkin mereka menghadapi hal itu, terus ada intervensi dari pihak narasumber. Entah mereka mengancam adanya kayak mengancam individual kita gitu kan. Kita kayak diancam-ancam gitu kan. Terus entahnya kita ini kan kita sebagai mahasiswa, kita wawancara orang pihak birokrat. Nah mungkin mereka nggak mau jadi narasumber, terus kayak ada ancaman untuk kamu nanti di DO gitu kan, gitu-gitulah. Nah, itu mungkin sering terjadi ya di kalangan pers mahasiswa. Jadi gak hanya Dinamika aja, mungkin seluruh kalangan pers mahasiswa demikian. Terus hambatan-hambatan yang lain tuh tadi kayak untuk ketemu narasumber tuh kayak agak susah aja gitu kan, karena orang-orang biro ini kayak agak lebih sibuk gitu. Berarti selama masa kepemimpinan Abang sendiri sudah pernah mengalami segala jenis ancaman-ancaman tersebut? Iya. Boleh diceritakan Boleh. gitu? Iya, itu pernah terjadi. Waktu saya jadi pemimpin redaksi ini baru-baru aja di bulan September lalu ya. Oh ya, baru ya berarti ya. Waktu September itu kan PBAK ya, awal-awal bulan itu PBAK. Nah, PBAK itu ada banyak problematika lah barangkali, entah cerita-cerita yang dari Oke, sebentar. maba itu. Coba dijelaskan PBAK itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi PBAK itu kan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Oke. Ospek lah istilahnya ya. Ya. Ospek mahasiswa baru bulan September kemarin. Nah, jadi ada waktu PBAK fakultas terjadi tindakan ya dari oknum, kita sebut aja lah HMJ ya. Oke. Nah, HMJ itu Sebut aja lah HMJ. Dan ini beritanya naik ya. Sebut aja lah HMJ. HMJ itu sebagai apa gitu? Coba biar jelas dulu Ya. ini kan. Jadi ada dugaan pungli di situ. Nah, pungli ini kita dapatkan dugaan pungli ini kita dapatkan dari laporan mahasiswa baru yang dia itu duduk di jurusan itu atau di Oke. fakultas itu. Jadi dia ngelapor ke kita ngelapor ke kami tidak lanjuti untuk itu kan. Jadi nggak lama kami kumpulkan data, kami kumpulkan keterangan-keterangan yang ada. Akhirnya naiklah beritanya itu ya. Jadi ada dugaan pungli yang dilakukan oleh salah satu HMJ di kampus. Nggak hanya HMJ sebenarnya, tapi juga ada tingkatan semaf demaf juga gitu. Oke. Nah, jadi mereka melakukan itu, padahal itu tidak dibenarkan. Mereka mengutip ada pungutan uang gitu ya, pungutan biaya di luar dari kegiatan PBAK. Padahal itu tidak ada sama sekali ya dari pihak kampus. Padahal juga keterangan dari pihak kampus mengatakan bahwa tidak ada pungutan lain karena PBAK fakultas sudah dibiayai sama universitas gitu. Udah ada anggarannya. Itu nggak ada lagi untuk pengutipan dari luar itu gitu kan. Jadi itulah makanya diduga pungli. Kemudian kami naikkan berita itu nggak lama terjadi pengerusakan ataupun pembobolan terhadap Sekret Dinamika. Nah, itu bulan 9 kemarin, baru-baru aja. Lumayan sadis ya. Jadi di bobol Sekret itu kita nggak tahu ya siapa orangnya, maksudnya dari kalangan siapa nggak tahu. Kita nggak bisa memvonis ya apakah itu berasal dari pihak HMJ itu atau enggak gitu ya. Cuman kita cuman bisa melapor lah ya ke pihak birokrat kalau ada pembobolan ataupun pengerusakan sekret itu. Jadi kita laporkan kepada pihak birokrat dan ada surat juga kita ajukan
ya walaupun agak kemarin lambat juga prosesnya itu kan. Agak berbelit Iya, mungkin ya. berbelit. Mungkin telah diajukan suratnya, kemudian ya kayak agak lama aja prosesnya gitu kan, sampai akhirnya berganti rektor. Oh Rektor. iya. Jadi ada Pak PLT yang baru kan, ya udah akhirnya selesai itu nggak lagi di follow up karena udah berganti kan kepengurusan berganti pemimpin di kampus gitu, berganti pemimpin di kampus. Jadi kita nggak lanjutkan lagi follow up. Surat itu kan ditujukan kepada rektor gitu kan, rektornya masih nama Pak Sahrin. Jadi ketika rektornya udah nggak lagi menjabat, Pak Sahrin itu nggak lagi menjabat, otomatis kan surat itu hangus ya, maksudnya udahlah udah nggak berlaku lagi gitu karena udah nggak lagi Pak Sahrin gitu. Berarti sampai saat ini tuh belum menemukan titik tengah lagi, titik tentunya gitu. Ya, dari pihak birokrat itu nggak apa ya, belum ada memberikan jalan tengah untuk itu. Oh. Oke, semoga dengan adanya video ini, semoga pihak birokrat bisa ya memberikan titik akhir dari permasalahan ini gitu. Karena kan menyangkut keselamatan para mahasiswa gitu kan. Terkhususnya pers kampus lah. Karena kan mengangkat kebenaran sesungguhnya, tapi malah salahkan sama pihak-pihak yang Tertentu kita nggak lah. tahu lah ya pihak-pihak mana yang menyalahkan pers itu tadi. Selama masa kepemimpinan abang nih selaku Pemret ya Dinamika itu kira-kira berapa tahun bang menjabat? Setahun. Kurang lebih setahun. Nah ini udah mau selesai atau gimana? Jadi insyaallah ini selesai di Januari, akhir Januari itu selesai lah untuk pengurusan periode 2022-2023. Berarti sebentar lagi nih. Jadi udah selama menjabat nih apa sih prestasi-prestasi yang udah abang dapat terkhususnya untuk redaksi lah mungkin atau abang pribadi gitu, Saya boleh pribadi. diceritakan. Nah. Untuk masalah pribadi ataupun masalah prestasi ya, kita bicara tentang general di redaksi aja dulu. Nah, Oke. jadi alhamdulillah ya redaksi itu periode ini kalau saya katakan cukup antusias adik-adik itu, cukup semangat untuk belajar. Semangat mereka tuh bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan dinamika mereka selalu ada gitu. Terus beberapa kegiatan rapat kita mereka juga selalu ada gitu. Jadi mereka di situ terlihat sangat semangat dan memang mau belajar tampaknya gitu kan. Terus ketika mereka keluar, maksudnya keluar itu adalah ngikuti pelatihan di luar kayak kemarin PJTD ya untuk pelatihan jurnalistik tingkat dasar yang diikuti sama adik-adik kru muda angkatan 25. Mereka alhamdulillah tuh banyak yang jadi peserta terbaik alhamdulillah di Suara Usul. Waktu itu PJTD-nya Suara Usul yang menyelenggarakan waktu tahun ini, cuman bulannya saya lupa pastinya bulan berapa. Pokoknya nggak jauh-jauh dari bulan-bulan akhir-akhir inilah gitu kan. Cuman saya lupa pastinya bulan berapa. Alhamdulillah mereka banyak yang mendapatkan peserta terbaik di acara itu, kegiatan itu kan luar biasa ya, menjadi sebuah apresiasi dan menjadi sebuah prestasi untuk mereka. Mereka membawa ilmu yang didapat dari redaksi itu Ya. keluar dan mendapatkan juara gitu. Alhamdulillah. Nah, Selain itu ada lagi bang? Nah selain itu kita ada ajang di skala pers mahasiswa itu ada ajang namanya Isprima. Isprima itu Student Print Media Award. Nah itu diselenggarakan oleh SPS, Serikat Perusahaan Pers. Jadi mereka tuh menyelenggarakan kegiatan acara itu, penganugerahan itu tiap tahun. Kebetulan tahun ini tahun kita ini masih proses masa pendaftaran sampai tanggal 4 Januari nanti. Jadi kita belum dapatkan pengumuman ataupun penghargaan itu karena masih masa pendaftaran. Nanti ketika udah masuk masa pengumuman mungkin bisa nanti kita buat tahap 2 untuk wawancara ini barangkali ya kan. Boleh follow up-nya gitu ya kan. Cuman tiap tahun alhamdulillah Dinamika selalu membawa penghargaan itu gitu. Lah. Tiap tahun alhamdulillah. Jadi kemarin silver winner ya itu terdapatkan dari produk tabloid ya, yang berjudul Menata Kembali Kursi Demokrasi yang ada di UIN gitu. Oke, nanti link majalahnya atau tabloidnya ada di sini gitu. Oke. Inilah ya, mulai dari awal masuk, mulai dari melewati ya masa-masa sulit, segala jenis permasalahan yang ada di redaksi hingga akhirnya juga sampai di titik mendapatkan beberapa penghargaan itu sangat luar biasa gitu ya kan.
Nah, mungkin Abang sendiri punya nggak pesan untuk para kaum muda lah gitu di sini untuk bisa meningkatkan kualitas diri mereka gitu. Belajar dari seorang pemimpin redaksi. Iya. Jadi pesannya itu kita apa ya, filosofinya gini sih. Sebagai seorang manusia memang nggak ada yang sempurna. Tapi pada hakikatnya kita terlahir adalah menjadi orang yang sama. Maksud sama itu adalah suci, kita bagaikan kertas yang masih putih, belum ada gambaran, belum ada goresan apapun. Kita bagaikan bagaikan kertas yang putih. Nah, tergantung itu nanti kertasnya mau di bagaimanakan gitu ya. Tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidik si anak itu gitu kan. Ataupun tergantung bagaimana orang tuanya menuliskan ataupun membuat kertas itu gitulah, mau kayak mana dibuat. Kalau dibuat sama orang tuanya tulisan-tulisan yang indah, barangkali insya Allah anak itu menjadi yang baik, maksudnya menjadi generasi yang baik. Tapi kalau justru orang tuanya merobek-robek kertas itu kan jadi rusak ya istilahnya. Itu filosofi sih secara singkat aja. Nah kemudian ketika kita terlahir di dunia ini itu nggak ada yang instan. Dari kita mulai lahir aja itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang anak bayi langsung lahir, yang lahir di dunia ini langsung bisa lari, nggak ada. Tapi mereka harus belajar duduk ya, merangkak dulu baru duduk, kemudian baru bisa berdiri. Itu harus ditati-tati dulu, kemudian jalan pelan-pelan baru bisa lari. Nggak ada yang langsung bisa lari, tapi mereka harus lewati proses tahapan-tahapan yang ada. Itulah namanya sisi-sisi kehidupan. Nah itu harus kita pahami soal itu gitu kan. Jadi dunia ini nggak ada yang instan, nggak ada yang mau enak-enaknya itu nggak ada, enak-enaknya nggak ada. Apapun yang kita lakukan dunia ini itu pasti membutuhkan proses yang sangat panjang, proses yang sangat butuh perjuangan untuk kita bisa sampai berada di titik yang kita inginkan kayak gitu ya. Iya. Jadi setiap tantangan, rintangan, hadangan itu pasti kita harus pasti kita semua rasakan, kita hadapi itu gitu. Nah tergantung bagaimana kita melewatinya. Kalau kita bisa lewati, kita akan sampai ke tujuan. Tapi kalau kita nggak bisa melewati, ya mungkin tergantung pilihan kita. Apakah kita akan berjuang lagi, bangkit lagi, atau kita malah mundur, balik ke belakang, gitu kan? Nah, jadi itu sih nggak ada yang kata-kata menyerah tuh nggak ada untuk bagi kita anak muda barangkali ya. Nggak ada kata-kata menyerah untuk kita melewati segala rintangan yang ada di dunia ini. Karena menyerah itu bukanlah pilihan. Oke, nah udah cukup lagi kalau mau tanya boleh. Oke, cukup. Itu ingat ya teman-teman, menyerah bukanlah pilihan. Nah juga bahwasannya di dalam hidup itu pasti butuh yang namanya sebuah proses. Di dalam proses itu pasti banyak banget cerita-ceritanya gitu. Kita harus menikmati proses tersebut. Kalaulah kita gagal di dalam plan A, kita harus menyediakan plan B gitu, agar tujuan yang mau kita capai itu bisa terdapat gitu. Oke. Ya mungkin itu aja kali ya. Iya benar, itu aja sekian dari perbincangan kita kali ini seputaran jurnalistik dan pengalaman berharga dari seorang pemimpin redaksi LPM Dinamika Winsu. Sampai jumpa kembali dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.